luar kelas yang ada di lingkungan sekitarnya. Ya, pembelajaran di luar kelas dapat dipahami sebagai pendekatan yang memanfaatkan lingkungan luar sebagai suasana belajar yang menggunakan berbagai permainan untuk menyampaikan konsep-konsep pembelajaran. Sebelum masuk ke langkah-langkah proses pembelajaran di luar kelas, yang pertama itu kita harus memahami peran guru dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada guru berperan sebagai fasilitator. Dalam peran ini guru harus memahami perbedaan antara memfasilitasi dan mendikte. Sebagai fasilitator, guru tidak hanya memberikan informasi tetapi juga membimbing siswa untuk menemukan pengetahuan sendiri melalui eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan. Nah, dalam hal ini guru itu memberikan pelayanan untuk mendukung siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, seperti halnya mengatur strategi seperti media, metode, model dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu guru berperan sebagai teman. Dengan berperan sebagai teman, guru dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, peran guru sebagai teman ini berarti guru menciptakan hubungan yang hangat dan akrab dengan siswanya, sehingga siswa merasa nyaman dan dihargai. Dan juga siswa itu bisa merasa lebih terbuka terhadap gurunya. Namun, dalam peran guru sebagai teman ini, guru juga membatasi diri. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai pelatih. Peran guru sebagai pelatih ini berarti guru bertindak seperti seorang pelatih pada umumnya, yaitu memberikan bimbingan dan melatih siswa untuk mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Nah, dalam hal ini guru itu seperti memberikan praktek secara berulang agar siswa itu bisa mengembangkan apa yang mereka minati. Dan juga mereka siswa itu bisa terus berusaha agar mencapai apa yang mereka inginkan. Ada peran yang keempat yaitu berperan sebagai motivator. Jadi guru sebagai motivator itu berarti guru berfungsi untuk mendorong dan menginspirasi siswanya agar lebih bersemangat dalam belajar dan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, seperti halnya menanamkan sikap pantang menyerah ketika mereka mengalami kesulitan. Nah, selanjutnya ini setelah yang 4 peran itu tadi, itu terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru mengarahkan siswa untuk berjalan dengan rapi dan tertib saat menuju lokasi belajar di luar kelas. Jadi misalnya ketika guru ingin menerapkan strategi belajar di ruang kelas, siswa itu berbaris secara tertib di dalam untuk keluar menuju tempat yang ingin dijadikan study outdoor. Yang kedua yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya sehingga mereka dapat lebih memahami materi yang diajarkan dan
mengikuti maupun ini. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai hiburan bagi peserta didik yang membantu mereka membangun keakraban dengan teman-teman dan guru. Jadi pembelajaran di luar kelas itu dilakukan secara bebas dan menyenangkan dengan tujuannya agar siswa itu mendapatkan pengalaman belajar dan tidak membebani siswa juga. Selain itu juga berfungsi sebagai hiburan. Jadi aktivitas yang dilakukan di luar kelas itu secara menarik dan interaktif itu dapat membuat siswa merasa terhibur sehingga dapat mengurangi rasa kejenuhan pada saat pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua itu dengan melaksanakan pembelajaran di luar kelas, siswa akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru. Pembelajaran di luar kelas juga memungkinkan siswa untuk lebih berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang dapat memperkaya proses belajar mereka. Hal ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menyenangkan, tetapi juga membuat siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting. Jadi, tujuan program ini yaitu membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lengkap dan berkarakter. Jadi, tidak hanya berfokus pada pendidikan saja, tetapi juga memperhatikan juga pada perkembangan emosional siswa, pengendalian dirinya dan juga empatinya, serta keterampilan sosial seperti cara berkomunikasi dan juga berdiskusi. Jadi siswa itu diharapkan tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki sikap yang baik dan juga mudah bergaul dengan orang lain. Kemudian secara umum, tujuan pendidikan ini dicapai melalui aktivitas belajar di luar kelas. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan yang unik bagi peserta didik untuk mengubah pola pikir mereka melalui pengaturan waktu pada kegiatan di luar kelas. Kegiatan ini memungkinkan siswa untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda dan lebih luas. Jadi, kegiatan pembelajaran di luar kelas ini dapat membantu siswa untuk melihat hal-hal yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi mereka tahu ada berbagai macam cara untuk melihat sudut pandang, memandang sesuatu yang mengharuskan siswa itu untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian membantu mengembangkan seluruh potensi setiap peserta didik agar mendapat menjadi pribadi yang betul dan berkarakter. Sama seperti hal yang tadi, jadi tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada perkembangan emosional dan juga sosialnya. Kemudian memberikan kontribusi penting dalam memperkuat hubungan antara guru dan murid. Interaksi yang lebih santai dan informal di luar kelas dapat meningkatkan kepercayaan dan komunikasi yang lebih baik. Jadi pembelajaran di luar kelas itu dapat membuat suasana lebih santai dan juga tidak terlalu formal. Jadi guru itu lebih mudah untuk berinteraksi dengan siswanya dan juga siswa merasa lebih nyaman untuk menanyakan sesuatu hal yang telah diketahuinya. Kemudian yang keempat, memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan dan komunitas sekitar untuk keperluan pendidikan. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar dari pengalaman nyata dan sumber daya lokal yang ada. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar itu penting bagi siswa karena siswa itu bisa memahami konsep secara nyata. Misal kayak pengukuran, jadi siswa itu bisa melihat konsep dari cara mengukur pohon, cara mengukur tinggi pohon dan juga lebar jalan. Jadi siswa itu dapat memahami konsep secara nyata, tidak hanya secara teori. Saya kembalikan ke belakang saya. Ya, selanjutnya saya menjelaskan tentang pengembangan matematika di luar kelas. Untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan dan juga kontekstual, tentu perlu adanya pembelajaran yang menghubungkan antara matematika sendiri dengan kehidupan yang ada di masyarakat ataupun juga kehidupan dengan bidang tertentu. Nanti kita akan menjelaskan mengenai konteks matematika dengan terintegrasi dengan seni, olahraga dan juga lingkungan. Nah, selain untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, juga pastinya dengan belajar di luar kelas juga akan membuka pengalaman yang lebih kepada peserta didik karena mereka belajar secara langsung. Yang pertama di sini adalah pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan seni.
yang berhubungan dengan kebiasaan atau perilaku masyarakat yang dilakukan dari dahulu hingga saat ini. Nah, integrasi yang antara kajian matematika dan pembelajaran matematika ini dapat menciptakan atau mendorong suatu warisan budaya yang disebut dengan nama ilmu matematika, atau yaitu pembelajaran matematika yang berbasis budaya. Yang pertama di sini ada tahapan pembelajaran yang berbasis yaitu matematika. Yang pertama di sini adalah tahap eksplorasi exploration, di mana tahap ini pertama itu belajar terlebih dahulu mengenai konsep dari matematika sendiri. Contohnya misalkan guru di sini mengajarkan tentang itu matematikanya sendiri, yaitu tentang balik, dan juga konsep matematikanya berkaitan dengan pecahan. Nah, di sini sebelum masuk ke pembelajaran, siswa terlebih dahulu diberitahu untuk membaca atau melakukan literasi yang berkaitan dengan budaya dan juga konsep matematikanya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada tahap pemetaan atau mapping. Nah, setelah tahap eksplorasi atau exploration, untuk peserta didik diajak untuk menghubungkan antara konsep matematika ini dengan apa yang dapat didapatkan. Misalkan kalau di salah satu budaya berarti di daerah tertentu itu motifnya adalah lingkaran. Nah, guru itu mengajak untuk berdiskusi mengenai konsep matematika dengan pecahan. Misalkan di dalam lingkaran itu bisa dibagi menjadi berapa bagian, misalkan 1/2 atau maksimal 1/8, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tahap eksplanasi atau explanation, di mana peserta didik di sini akan belajar lebih mendalam lagi terkait konsep matematika dan juga ilmu matematikanya. Nah, kalau tadi sudah belajar tentang satu motif yang bisa dibagi menjadi beberapa bagian, di sini siswa diajak untuk membandingkan antara motif yang satu dengan yang lainnya. Misalkan lingkaran bisa dibagi menjadi 1/8, kemudian di motif batik yang lain, misalkan ada persegi panjang, bisa dibagi menjadi 4, berarti kan 1/4. Jadi 1/8 akan lebih besar dari 1/4. Kemudian yang terakhir adalah tahap refleksi atau reflection, di mana peserta didik diajak untuk merangkum atau merefleksi apa yang telah dipelajari dari kegiatan tersebut. Jadi peserta didik akan mengingat proses dan juga materi yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya adalah contoh pembelajaran integrasi seni dengan konteks makanan tradisional yang akan dijelaskan oleh Iris. Jadi contoh pembelajaran integrasi seni konteks makanan tradisional itu contohnya di sini berbeda. Jadi melalui aktivitas pengamatan bentuk jajan tradisional yang siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri bangunan budaya yang menjadi budaya itu kan bentuknya bulat ya. Jadi di sini ada soal ibu ini membuat mayonnaise sebanyak 20 biji untuk dijual, kemudian membutuhkan 10 gram wijen di setiap membuat mayonnaise-nya. Jadi ibu ini membuat mayonnaise sebanyak 20 untuk dijual. Jika setiap mayonnaise membutuhkan 10 gram, untuk lapisan dan berapa banyak wijen yang dibutuhkan secara total. Jadi diketahui jumlah wijen yang dibutuhkan itu 10 gram. Kemudian untuk membuat mayonnaise sebanyak 20. Jadi untuk menghitung jumlah wijen sama dengan jumlah wijen yang dibutuhkan. Jadi 20 dikali jumlah wijen yang dibutuhkan dikali 10 sama dengan 200. Jadi 20 dikali 10 sama dengan 200. Jadi jumlah total wijen yang dibutuhkan itu sebanyak 200 gram. Kemudian soal yang kedua yaitu bagi adalah makanan tradisional yang berbentuk panjang. Ibu Ani membuat loyang bati dengan panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 4 cm. Hitunglah luas permukaan bati tersebut. Jadi diketahui
panjang wajahnya itu panjang 20 dan kemudian lebarnya 10, kemudian tingginya 4 cm. Untuk mencari luas permukaan batik itu rumusnya R sama dengan 2 dikali P kali lebar ditambah P dikali tinggi ditambah T dikali lebar dikali tinggi. Jadi kita langsung memasukkan saja yang kita tadi, jadi 2 dikali panjangnya 20, lebarnya 10, ditambah panjangnya 20, tingginya 4, ditambah 10 kali 4. Jadi 2 dikali 200 ditambah 80 ditambah 40 sama dengan 2 dikali 320, hasilnya hasilnya 640. Jadi luas permukaan batik itu 640 cm. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak. Dan selanjutnya adalah contoh pembelajaran integrasi seni dengan konteks permainan dan juga bahan internasional. Yang pertama di sini ada contoh permainan bakia, di mana di sini diketahui bahwa melalui aktivitas pengamatan permainan tradisional bakia, siswa dapat belajar materi kecepatan dan jarak serta bentuk. Nah, contoh soalnya misalkan diketahui saat dalam sebuah permainan satu tim itu menempuh jarak 20 meter dan dalam waktu yang dibutuhkan adalah 10 detik. Dan untuk pertanyaannya adalah hitung kecepatan rata-rata dari tim tersebut. Jika diketahui untuk hitung kecepatan rata-rata itu rumusnya kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya tadi yang diketahui itu 20 meter. Nah, dibagi sama waktunya 10 detik. Nah, kemudian 20 dari 10 adalah 10 meter per detik. Itu hasilnya. Terus yang kedua itu yang terintegrasi dengan batik ceklok. Nah, di sini melalui aktivitas pengamatan motif batik ceklok seperti bulatan atau lingkaran, siswa dapat menggunakan motif batik ceklok sebagai media hitung yang digunakan untuk menaksirkan keliling dan luas lingkaran. Nah, jadi siswa itu diajar untuk mengamati seperti gambar. Nah, ini bisa ditentukan misalkan dalam satu baris itu terdapat 5 lingkaran. Nah, setiap lingkaran itu memiliki diameter 10 cm misalkan. Diameter 10 cm. Nah, pertanyaannya adalah hitung keliling dari motif lingkaran batik tersebut dan juga luas dari lingkaran motif batik tersebut. Jadi kan diketahui diameternya itu
dikali dengan diameter. Nah, kan pi-nya itu bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. Kita menggunakan 3,14 dikali dengan diameternya itu 10 cm. Jadi hasilnya itu 31,4 cm. Nah, kemudian selanjutnya itu menghitung luas dari lingkaran matematik tersebut. Rumusnya itu pi dikali r kuadrat sama dengan 3,14 kali jari-jari atau radius. Jadi radius itu setengahnya dari diameter. Kan 5 kan? 5 pangkat. Jadi 3,14 dikali 5 kali 25 sama dengan 78,5. Selanjutnya adalah pembelajaran matematika terintegrasi dengan lingkungan. Contohnya yang pertama itu satu ekspedisi dalam materi penjumlahan dan pengurangan. Ini lebih ke ada siswa mau belajar di luar kelas. Jadi untuk konsep kalau di SD mungkin lebih gampang penjumlahan yang sekiranya tidak membutuhkan banyak contoh. Misalkan nih mereka disuruh menghitung jumlah kas bunga yang ada di depan ruang guru ditambahkan dengan jumlah kas bunga yang ada di depan ruang kelas kalian. Nah, itu kan bisa masuk ke konsep penjumlahan ataupun juga bisa dilakukan ke konsep pengurangan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah membuat kerajinan dari sedotan bekas dalam materi pas kalian. Misalkan orang siswa disuruh membuat beberapa karya, misalkan ada satu siswa yang membuat 4 karya dan sedotan yang dibutuhkan dalam setiap karya itu adalah 3 sedotan. Itu tinggal dikalikan saja. 4 dikali 3 berarti ada 12 sedotan yang dibutuhkan. Dan setiap karya itu ada 3 sedotan. Kemudian ada pembelajaran yang terintegrasi dengan lingkungan. Ya, contohnya selanjutnya adalah menimbang berat makanan dalam materi menghitung berat. Misalkan siswa diajak untuk menghitung berat satu buah permen, itu misalkan kalau menghitung berat 300 gram beratnya. Kemudian siswa diajak untuk menimbang lagi satu butir jajan pilus, misalkan ternyata beratnya adalah 100 gram. Itu tinggal ditambahkan kalau misalkan dikaitkan dengan penambahan. Jadi 300 gram ditambah 100 gram sama dengan 400 gram. Atau juga bisa berkaitan dengan kilogram, hektogram, megagram, gram, dan seterusnya. Kemudian contoh yang keempat adalah membuat hiasan dari pita dalam materi ukuran panjang pada benda. Nah, itu bisa dalam satu ketika dipotong itu pitanya bisa diukur tuh panjangnya berapa, misalkan 30 cm. Kemudian itu seperti contoh gambar itu dijadiin satu panjang jendela itu membuat hiasan. Nah, itu bisa juga diukur keseluruhannya berapa, misalkan 60 cm. Jadi kan mereka juga udah belajar tentang pengukuran panjang pada benda. Selanjutnya adalah membuat anggaran dari kardus tugas dalam materi penanggalan. Dan sini mereka belajar juga menghitung karena kan dari angka 1 sampai 30 untuk belajar tentang materi penanggalan. Nah, jadi dari terintegrasi dengan lingkungan ini bukan siswa bukan hanya belajar tentang materi ataupun konsep yang berkaitan dengan lingkungan, tetapi mereka juga mampu menerapkannya dan juga menghasilkan pengalaman dari apa yang mereka buat seperti karya-karya. Selanjutnya adalah pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan olahraga. Selain dengan seni dan juga lingkungan, matematika ini bisa dikaitkan dengan bidang olahraga. Tentunya banyak contohnya yang dapat berkaitan dengan bidang olahraga tersendiri. Nah, di sini itu adalah langkah-langkahnya untuk pembelajaran untuk yang berkaitan dengan olahraga. Pertama, di sini siswa diajar untuk menghitung materinya adalah menghitung jarak dan waktu dalam lari estafet. Ini kurang lebih
kelompok dengan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, setelah itu siswa membandingkan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya kecepatan yang telah dilakukan. Dan setelah itu mereka berdiskusi terkait faktor apa yang menyebabkan tim tersebut menang atau lebih cepat, misalkan seperti kekompakan, kefokusan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah contoh menghitung luas lapangan olahraga. Pertama, siswa diajak ke lapangan untuk mengukur olahraga. 4 lapangan olahraga, yaitu basket, voli, dan sebagainya. Nah, tapi mungkin untuk anak SD itu tidak satu lapangan, dan mungkin separuhnya atau separuh lapangan saja. Kemudian yang kedua, siswa mulai mengukur panjang dan lebar lapangan menggunakan langkah kaki ataupun juga meteran. Yang ketiga, siswa menghitung luas lapangan dengan menggunakan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Setelah itu mereka membandingkan hasil pengamatan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Baru setelah itu mereka berdiskusi terkait bentuk lapangan yang mempengaruhi dengan luas. Misalkan di lapangan basket itu memiliki panjang 20 meter. Terus kemudian lebarnya itu 10 meter. Nah, itu tinggal dikalikan saja. 20 dikali 10 dengan 200 meter per second. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya dengan 3 pertanyaan. Bagaimana pembelajaran matematika di luar kelas dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep matematika yang lebih abstrak dan lebih dengan rasional ataupun pecahan. Apa pendekatan yang bisa dilakukan agar siswa dapat memahami melalui pengalaman pembelajaran di luar kelas? Karena kan setiap siswa itu memiliki idealisme beda-beda ya, ada yang suka kelas, ada yang suka kelas, mungkin pendekatan apa yang bisa diberikan. Terima kasih. Ya, selanjutnya silakan teman-teman yang bertanya. Ya, siapa yang bertanya lagi? Ya, Anis. Saudara, saya Sri Dewi dengan Dimas 92. Pertanyaannya itu kan gaya belajar sama kemampuan siswa anak materi itu ya beda. Bagaimana cara guru itu menentukan bahwa seluruh kelas ini siswa-siswanya siap untuk belajar di luar kelas dengan pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk mendiskusikannya terlebih dahulu.
Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman semuanya. Untuk pertanyaan pertama itu dari Faisi dengan NIM 07 yang akan dijawab oleh Nurul dan Idris. Pertanyaannya yaitu bagaimana pembelajaran pendidikan di luar kelas dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep matematika abstrak seperti halnya bilangan irasional atau pecahan, dan apa pendekatan yang bisa dilakukan agar siswa dapat memahami melalui pengalaman nyata. Cenderung bagaimana guru menjelaskan misalnya menggunakan konsep secara nyata atau benda konkret. Contohnya itu di pada pecahan ya tadi itu misalnya membawa permen. Nah, permen itu nanti dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, jadi nanti itu bisa menjadi 1:2. Untuk pendekatan yang digunakan itu pendekatannya di luar kelas dalam bentuk pengalaman nyata, kemudian memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran belajar dengan menggunakan berbagai permainan atau strategi untuk menyampaikan konsep pemahaman. Kemudian pembelajaran di luar kelas itu sudah melibatkan kegiatan penyampaian materi sebagai sumber belajar. Bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Asia dengan NIM 02. Jadi pertanyaannya, bagaimana guru menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pembelajaran matematika yang berintegrasi dengan pelajaran lain di luar kelas? Nah, menurut kelompok kami itu yang pertama itu harus disesuaikan dengan topik yang telah diberikan atau materi yang akan dipelajari. Nah, setelah tahu materi yang akan disampaikan, yang kedua itu guru terlebih dahulu menjelaskan konsep dari matematikanya sendiri dengan siapa mengintegrasi dengan sini. Jadi siswa gurunya juga menyampaikan matematikanya seperti apa dan proses matematikanya, dan kurang lebih seperti yang akan yang akan dijelaskan. Lalu setelah mereka memiliki konsep, guru mulai mengimplementasikan pembelajarannya baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi untuk waktunya itu sesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan dari guru. Baru setelah itu kalau misalkan jelaskan konsep semuanya tersampaikan, baru setelah itu mengimplementasikannya. Oke, terima kasih. Cukup sekian ya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.